Oke, jadi di sini sudah dapat dilihat oleh Akang Teteh semua ya. Jadi untuk perdagangan internasional itu sendiri dimulai pada tahun 1947. Nah, 1947 itu dikenal sebelum ada World Trade Organization itu ada GATT. GATT itu adalah General Agreement uh, Tarif and Trade ya. Jadi ini merupakan bahasa awalnya perdagangan internasional itu sendiri tahun 1947. Nah, namun di GATT itu sendiri ada 6 prinsip ya di dalamnya. Nah, di mana karena terkait ada tarif dan trade, otomatis poin pertama itu adanya tarif. Nah, tarif di sini merupakan pajak yang ditentukan dari sistem pemerintahan suatu negara untuk barang yang diimpor. Nah, kenapa harus ada pajak itu sendiri? Nah, karena memang untuk melindungi produk domestik dan juga untuk selain itu untuk membatasi produk-produk impor yang masuk ke suatu negara. Nah, tarifnya itu sendiri ada 3 ya, Kang Teteh. Kalau dari buku Pak Rusdin, itu pertama ada tarif khusus. Tarif biasanya tarif tetap yang memang ditetapkan untuk unit-unit barang yang diimpor ya dari negara lain. Nah, lalu yang kedua ada juga tarif berdasarkan nilai proporsional unitnya. Jadi misalnya itu kayak tarif misalnya truk yang diimpor atau misalnya mobil van ya yang diimpor. Nah, itu juga kena pajak juga atau kena tarif juga ya terkait dengan nilai dari barang tersebut. Nah, ada juga yang ketiga merupakan campuran dari tarif khusus dan juga tarif proporsi nilai ini. Nah, contohnya misalnya dari apa ya? Misalnya kayak negara Amerika tuh biasanya kan menerima impor mobil ya, mobil dari Jepang kayak Honda, Toyota. Nah, itu biasanya dibatasi ya untuk melindungi produk-produk mobil lainnya yang memang diproduksi di Amerika. Jadi biasanya tarif atau pajaknya itu dinaikkan. Misalnya kalau ada produk mobil dari Honda misalnya masuk ke Amerika itu biasanya dinaikkan pajaknya sampai 25%. Nah, itu untuk mencegah supaya produk-produk lokal atau produk-produk yang diproduksi di Amerika itu tidak kalah saing ya dengan produk-produk yang diimpor dari negara lain seperti itu. Jadi itu untuk poin pertama mengenai tarif. Lalu yang kedua ada mengenai subsidi. Nah, subsidi itu maksudnya di sini adalah bantuan pembayaran ya dari pemerintah. Biasanya untuk suatu negara itu melakukan ekspor biasanya. Nah, di dalamnya itu subsidi itu bisa berupa bantuan dana, bisa berupa pajak yang diminimalisir, terus ada juga untuk cicilan dengan bunga rendah dan lain sebagainya. Jadi isinya itu mengenai bantuan-bantuan pemerintah ya dalam mengembangkan potensi negaranya untuk biasanya melakukan ekspor ya, dan juga untuk impor sendiri biasanya suatu negara tersebut ibaratnya untuk bisa memiliki daya saing ya dengan produk-produk yang diimpor dari negara lain. Nah, itu untuk subsidi. Nah, lalu yang ketiga ada mengenai kuota. Kuota itu kapasitas ya, biasanya terkait dengan kapasitas barang yang diimpor maksudnya di sini. Nah, jadi biasanya tiap negara itu memiliki batasan-batasan ya terkait kuota barang-barang diimpor dari negara lain. Contohnya misalnya yang dari buku Pak Rusdin tuh ada negara Prancis ya. Negara Prancis itu biasanya dibatasin tuh produk-produk impor yang masuk. Biasanya produk impor yang masuk itu mereka harus melalui beberapa birokrasi lah ataupun beberapa alur ya
alur yang harus mereka tempuh. Jadi harus masuk ke desa pelosok dulu. Terus belum desa pelosok itu administratifnya biasanya lama karena memang staf-stafnya itu sedikit jumlahnya, itu memang sengaja diberlakukan seperti itu. Jadi untuk mencegah kuota yang berlebihan dari produk yang diimpor seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu ada FIRST. FIRST itu adalah voluntary export restraint. Nah, jadi ini untuk pembatasan ekspor ya. Nah, Mas sendiri biasanya ini terkait dengan negara, kebijakan negara yang akan diekspor. Contoh misalnya negara Jepang nih, balik lagi ya, negara Jepang dan Amerika misalnya. Nah, negara Jepang itu pengen ekspor mobil Honda, Toyota tuh. Nah, cuman di negara Amerika Serikat itu sendiri sekarang sudah dibatasi ya, kalau nggak salah itu 1,6 juta lah per tahun, itu nggak boleh lebih. Nah, jadi pembatasan ekspor itu sendiri ya sama fungsinya untuk melindungi produk-produk domestik ya, agar tidak kalah saingnya dengan produk-produk impor. Karena kan kalau konsumen itu kan kita tidak bisa membatasi konsumen untuk membeli ya, mau produk impor ataupun produk lokal gitu. Nah, jadi untuk membatasi produk-produk dari luar, nah itu bisa dilakukan dengan pembatasan ekspor itu sendiri ya untuk negara yang akan diekspor. Itu yang keempat. Lalu juga ada administratif polisai. Nah, ini merupakan kebijakan administratif. Nah, biasanya itu terkait dengan alur-alur ya, alur-alur secara administratif, proses dari perdagangan internasional itu sendiri. Nah, biasanya ada yang dipermudah, ada yang dipersulit. Namun biasanya untuk produk impor biasanya sih dipersulit ya, karena memang yaitu tadi balik lagi untuk negara tersebut supaya produk-produk lokalnya tetap diminati oleh masyarakatnya ya, daripada produk-produk impor. Oke, lalu yang poin ke-6 terakhir itu ada persyaratan PKL tuh persyaratan kandungan lokal ya. Nah, persyaratan kandungan lokal itu dari namanya aja, kandungan lokal otomatis biasanya untuk produk-produk produk-produk yang akan di ataupun diekspor itu sendiri harus mengandung 75% berasal dari lokal. Maksudnya di sini adalah contoh misalnya Honda itu sendiri kan sudah banyak ya bertebaran gitu pabrik-pabriknya, manufakturnya untuk memproduksi ada di Indonesia itu sendiri, di Bekasi, terus ada juga di Amerika juga ada. Nah, contoh misalnya di Indonesia itu sendiri untuk produk Honda dan Toyota itu otomatis 75% komponen-komponennya itu harus berasal dari Indonesia ya, nggak boleh semua diimpor dari Jepang seperti itu. Jadi kalau kalau ingin mengekspansi si Jepang ini ingin mengekspansi atau melakukan distribusi produknya dengan cara melakukan ekspansi produksi, nah itu otomatis harus memberdayakan produk-produk yang ada, produk-produk lokal yang ada di sekitarnya. Nah, itu contohnya tadi yang Honda yang ada di Indonesia itu 75% komponennya harus berasal dari Indonesia. Seperti itu ya untuk GATT. Nah, selain GATT juga ada sekarang itu dikenalnya World Trade Organization sampai sekarang ya. Itu dari tahun 1995. Nah, dari World Trade Organization itu sendiri lahirlah beberapa sub-sub organisasi kecil. Ada ASEAN Pacific Economy Agreement, ini APEC ya. Ada juga ASEAN Free Trade Agreement. Ada juga saya lupa nih, NAFTA nih. Nanti kalian bisa browsing sendiri ya, APEC, AFTA, dan juga NAFTA ini terkait dengan perjanjian perdagangan internasional ya. Nah, dari sub-sub organisasi ini
biasanya ada memiliki beberapa kendala ya Kang Teteh gitu. Jadi tidak semua mulus seperti itu untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan tadi ya atau prinsip-prinsip tadi nih yang di atas nih 6 ini seperti itu. Oke, ini mengenai historinya dari perdagangan internasional itu sendiri. Nah, dari buku Parusdin itu sendiri juga ini diperoleh ya hasil perdagangan internasional untuk negara Uruguay ya. Nah, itu pada tahun 1993, nah itu negara Uruguay itu memotong tarif untuk barang-barang industri lebih dari 1/3-nya ya. Nah, potongan tarif ini akan berlaku pada lebih dari 40% barang manufaktur. Nah, itu perjanjiannya pada tahun 1993. Nah, tapi sebelum 1993 itu sendiri, tarif barang-barang industri dengan rata-rata 5% di negara industrinya turun dari 40% pada akhir tahun 1940-an. Nah, ini kan sebelum dan sesudah tahun 1993 itu sendiri kan memiliki terjadi peningkatan ya. Kalau pada tahun sebelum 1993 itu memiliki penurunan yang 40%. Nah, kalau sekarang dari tahun 1993 itu mereka membuat sebuah potongan tarif ya atau pajak lebih dari 40%. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu akses ke pasar dunia untuk ekspor barang industri lebih mudah. Harga untuk konsumen juga menjadi lebih rendah karena tarif tadi atau pajak yang diimpor tadi kan sudah cukup besar ya. Jadi sehingga otomatis itu akan mempengaruhi mempengaruhi untuk menambah devisa negara ya. Jadi kan kalau tarif dari barang yang diimpor itu makin tinggi, otomatis devisa negara kan semakin tinggi juga. Nah, untuk melakukan ekspornya itu sendiri pun akan lebih mudah gitu, akan Teteh, karena ekspor itu sendiri kan diperoleh dari kalau devisa negaranya bagus, otomatis ekonominya bagus, maka untuk melakukan ekspor pun finance itu mampu ya untuk melakukan ekspor keluar seperti itu, sehingga lebih mudah untuk dilakukan dan otomatis itu akan membuat harga untuk konsumen pun jadi rendah. Oke, nah itu untuk tarif industrinya ya. Nah, ini kalau dari sisi pertaniannya itu sebelum 1993 subsidinya itu tinggi ya dari pemerintah untuk pertanian dan pasar di Amerika dan masyarakat tim. Nah, sedangkan setelah dilakukan subsidi dan hambatan lain untuk perdagangan produk pertanian itu akan dipotong dalam 6 tahun. Nah, subsidinya juga akan dipotong mencapai 20%. Nah, sehingga seluruh hambatan impor itu akan dikonversi menjadi tarif dan dipotong sampai 36%. Nah, dampaknya itu akan menyebabkan bentar.
Tes. Bu Sari kemana? Jadi tadi sampai pertanian ya. Oke, jadi dampak utamanya itu tadi kan karena subsidinya dipotong sampai 20%, otomatis peluang pasar yang lebih baik untuk produsen makanan juga menjadi lebih efisien ya. Dan juga harga rendah untuk para konsumen sehingga dapat membatasi perang subsidi di sektor pertanian. Nah, itu untuk sisi pertaniannya, dan sekarang kita masuk ke sisi jasanya itu sendiri. Nah, itu sebelum tahun 1993, aturan GATT itu sendiri atau sekarang dikenal WTO ya, tidak mencakup perdagangan jasa. Sehingga beberapa negara memproteksi industri jasa dari kompetisi internasional. Nah, pada tahun 1993 dengan melakukan perjanjian perdagangan internasional, maka aturan GATT-nya itu sendiri diubah ya menjadi prinsip-prinsip perdagangan yang fair, mencakup beberapa bidang jasa. Nah, walaupun seperti itu, untuk mencapai perjanjian dalam jasa keuangan dan telekomunikasi masih mengalami kegagalan. Nah, hal ini akan dilanjutkan dengan dilakukan dialog khusus. Nah, dampak utamanya itu sendiri adalah peningkatan dalam perdagangan jasa yang tampaknya akan ada liberasi lebih jauh dalam perdagangan jasa. Nah, ini untuk dari sektor jasanya ya. Nah, kalau sekarang dari sektor haki atau hak kepemilikan intelektual, nah sebelum tahun 1993 ya, itu standar perlindungan untuk paten itu sendiri, copyright dan juga trademark bervariasi, serta penegakan hukum juga yang tidak efektif menjadi sumber tumbuhnya friksi perdagangan. Nah, setelah dilakukan perjanjian pada tahun 1993, terjadinya persetujuan yang lebih luas terkait dengan paten, copyright, mark. Nah, penetapan standar proteksi internasional juga dan juga perjanjian dilakukan ya di sini untuk adanya penegakan hukum. Nah, dampak utamanya itu dari haki ini setelah dibentuknya perjanjian pada tahun 1993, maka peningkatan proteksi dan pengurangan pembajakan kepemilikan intelektual akan memberikan keuntungan kepada produsen, baik berupa komputer software, produk seni, dan lain-lain, sehingga hal ini akan meningkatkan transfer teknologi. Nah, kalau sekarang tadi haki, sekarang kita masuk ke tekstil. Kalau dari sisi tekstil sebelum tahun 1993 itu negara dibatasi impor tekstilnya ya dan juga pakaian. Jadi semua itu melalui kuota bilateral dan di bawah multi fiber agreement. Nah, sedangkan pada tahun 1993 itu setelah dilakukan perjanjian, maka kuota MFA ya akan ditinjau dalam 10 tahun. Nah, aturan normal GATT juga akan berlaku pada akhir tahun ke-10. Nah, dampaknya itu peningkatan perdagangan tekstil akan menguntungkan negara-negara berkembang, sehingga terjadi pengurangan harga bagi konsumen di mancanegara. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke aturan-aturan GATT ya. Nah, ini yang sebelum tahun 1993, GATT itu sendiri kan memberlakukan peraturan ya, dan didirikan tahun 1947, maka banyak negara telah memasuki perdagangan dunia dan pola perdagangan juga telah berubah.
Nah, setelah dilakukan perjanjian pada tahun 1993, banyak aturan GATT yang direvisi dan diupdate, sehingga di dalamnya itu termasuk penyeragaman, penilaian, dan lisensi impor. Lalu ada juga penggabungan dan wilayah perdagangan bebas, serta aturan-aturan bagi yang mengabaikan peraturan GATT. Nah, dampak utamanya transparansi dalam perdagangan menjadi lebih luas. Keamanan dan kebijakan perdagangan yang dilakukan juga lebih dapat diprediksi. Nah, itu tadi GATT, sekarang kita masuk ke WTO. Nah, untuk WTO itu sendiri sebelum tahun 1993 itu kan dibentuknya itu GATT ya, di mana GATT itu sendiri merupakan bagian dari International Trade Organization sebelum dirubah menjadi WTO. Nah, setelah dilakukan perjanjian pada tahun 1993, nah si GATT ini sendiri menjadi suatu badan perdagangan dunia yang permanen dan kepemilikan intelektual dengan prosedur yang diperdebatkan, sehingga WTO bertugas untuk mengimplementasikan hasil dari Uruguay Round yang pertama tadi ya. Dan dampaknya itu sendiri menghasilkan kebijakan sistem perdagangan internasional yang lebih efektif. Nah, ini slide terakhir ya Kang Teteh. Jadi terkait dengan sistem perdagangan internasional ya. Ini contohnya merupakan negara Cina ya, di mana ini dapat mengancam industri lokal ya yang ada di beberapa negara. Nah, ini mulai dari tahun 1997 sampai tahun 2000, di mana dari tahun 1997 itu dari mereka tuh banyaknya melakukan impor otomotif, baja dan juga mesin ya. Mereka melakukan impor otomotif, baja dan juga mesin itu sebesar 481,2 US juta dolar ya. Ini cukup besar ya Kang Teteh. Namun pada tahun 2000 itu mengalami penyusutan ya untuk otomotif, baja dan mesin itu sendiri menjadi 70,4 juta US dollar. Nah, hal ini mungkin karena adanya WTO tadi kan, dan juga beberapa aturan-aturan dalam melakukan perdagangan internasional, sehingga mereka untuk transparansi atau kebebasan dalam melakukan ekspornya tidak bisa leluasa seperti pada tahun 1997 ataupun sebelum tahun 2000 seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi mengenai sistem perdagangan internasional dari buku Pak Rusdin. Mangga boleh selanjutnya mungkin untuk kelompok 4 ya melakukan presentasi. Oke, saya Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sari dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang sistem perdagangan internasional. Next. Nah, untuk dari kelompok 4 itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Al-Fajri dengan NPM terakhir 117, Ahmad Nur Fauzi dengan NPM terakhir 130, dan saya sendiri Sangada dengan NPM terakhir 141. Di sini akan menjelaskan tentang yang pertama ada perdagangan internasional. Terus ada instrumen kebijakan perdagangan yang terdiri dari tarif, subsidi, ekspor impor, persyaratan kandungan lokal, dan kebijakan administratif. Terus ada pembangunan sistem perdagangan global, penerapan instrumen kebijakan perdagangan internasional, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk perdagangan internasional ini berawal dari dua kata. Yang pertama sistem.
Sistem itu apa sih? Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur atau komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan untuk sistem perdagangan internasional dapat diartikan sebagai himpunan atau elemen fungsi-fungsi yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan, yaitu berupa pertukaran sumber daya yang dilakukan berbagai negara untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan internasional ini merupakan aspek yang sangat penting dan dapat mempengaruhi ekonomi di setiap negara dunia. Dalam perdagangan internasional khususnya, kajian mengenai ekspor impor tidak dapat lepas dari perjanjian atau regulasi yang dilahirkan oleh organisasi internasional. Dan perdagangan internasional ini dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan melakukan impor barang-barang, komponen, dan produk yang dimilikinya, ataupun dengan melakukan ekspor ke negara lain secara tidak langsung, yaitu akan dapat menambah pemasukan negara dan masyarakat pada umumnya. Next. Nah, selanjutnya ada pembangunan sistem perdagangan global. Yang pertama itu ada From Smith to Great Depression. Apa sih From Smith to Great Depression ini? Yaitu istilah yang ketika muncul di negara Amerika Serikat, yaitu yang mengalami krisis ekonomi berkepanjangan selama dekade hilang. Coba sama temennya yang lain, coba. Oke, Bu, akan di backup sama Sang Ada. Boleh. Apa udah muncul? Sudah. Silahkan. Nah, ini tadi mengenai pembangunan sistem perdagangan global. Yang pertama ada From Smith to Great Depression. Biasa disebut juga pada zaman Malaysia. Malaysia merupakan istilah medis yang menggambarkan kondisi umum lemah atau tidak nyaman atau dalam kondisi sakit. Pada negara berkembang ini, krisis ekonomi terjadi yang sangat berat di negara Amerika Serikat. Krisis ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang merosot. Penyebab terjadinya krisis ekonomi ini bisa terjadi dari beberapa hal.
Yang pertama adanya perang dunia, dan yang kedua dikarenakan seluruh negara kaya terlibat dalam perang. Akibatnya produksi, pasar, investasi, dan di bidang ekonomi itu dan perputaran keuangan terhenti. Dan krisis ekonomi ini terjadi sekitar tahun 1980-an yang banyak disebabkan oleh kekakuan perdagangan internasional karena adanya embargo perdagangan internasional di negara Amerika Serikat. Adanya fenomena Great Depression ini meluluh lantakan sendi-sendi ekonomi negara, termasuk perbankan. Pada tahun 1980 terjadi rush money oleh masyarakat yang telah kehilangan kepercayaannya terhadap perbankan, sehingga rush money ini merupakan aksi penarikan simpanan berupa tabungan maupun deposito secara besar-besaran. Dampaknya itu tidak hanya lingkup negara melainkan dunia, dan sebelum terjadinya peristiwa Great Depression ini ada beberapa dialami oleh negara Amerika Serikat. Di antaranya yaitu ada penjualan saham secara masif, penurunan tingkat belanja konsumen, adanya penurunan produksi barang hingga 50%, dan perbankan mengalami kegagalan yang berdampak sistemik. Next. Lahirnya GATT. Baik, apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar dengan jelas? Terdengar, enggak? Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan lahirnya GATT atau General Agreement on Trade and Tariff. Hal ini disusun oleh Malaysia pada tahun 1929 hingga tahun 1939. Itu adalah pemberian kredit secara massal yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar di Amerika Serikat. Pada krisis ekonomi berlanjut hingga tahun 1940-an, sehingga negara-negara maju, negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, seperti Amerika Serikat dan sekutunya, melakukan sebuah konferensi keuangan di dunia. Itu tujuannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi di dunia yang semakin memburuk. Untuk pertama kalinya konferensi dilakukan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh 44 negara anggota, yaitu negara-negara sekutu Amerika Serikat. Hasil dari konferensi tersebut itu lahirlah IMF atau Internal Monetary Fund pada tanggal 27 Desember 1945. Kemudian lahirnya IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. Itu atau International Trade Organization, yang mana ini merupakan salah satu sementara untuk perdagangan internasional. Diakibatkan karena organisasi perdagangan internasional kala itu belum memadai, sehingga itu disebut dengan Piagam Havana, yang mana untuk penerapannya itu perlu ratifikasi atau asesmen dari negara-negara pemangku ekonomi dunia. Maka dijadikanlah GATT sebagai payung hukum perdagangan internasional pada tahun 1947. Lalu perkembangan GATT ini yang awalnya ditujukan untuk perjanjian multilateral, kemudian menjadi salah satu perjanjian yang bersifat global atau internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip liberalis, namun tetap mengikat. Nah, dalam menjalankan tujuannya, GATT dilakukan 8 kali konferensi. Konferensi pertama itu dilakukan pada tahun 1947, yaitu berlokasi di Geneva, yaitu membahas terkait dengan pengurangan hambatan tarif. Kemudian pada tahun 1949 dilakukan di daerah Annecy, pembahasannya masih sama terkait dengan pengurangan hambatan tarif. Tahun 1951 itu dilakukan di Torquay, pembahasan masih sama. Hambatan tarif. Nah, untuk konferensi kelima itu dilakukan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1960 hingga tahun 1961, yaitu berlokasi di Geneva atau biasa dikenal dengan Dillon Round.
itu membahas terkait dengan sistem tarif. Kemudian untuk konferensi ke-6 itu dilakukan pada tahun 1964 hingga tahun 1967. Geneva itu disebut dengan Kennedy Round, yang mana membahas terkait dengan tarif dan juga anti-dumping measure. Kemudian konferensi yang ke-7 itu dilaksanakan pada tahun 1973 hingga 1979. Ini berlokasi di Geneva juga. Ini disebut dengan Tokyo Round, yang mana di sini membahas terkait dengan tarif, non-tarif measure, dan juga framework agreement. Nah, pada konferensi ke-7 ini dihadiri sebanyak 102 negara-negara anggota. Nah, belum dilaksanakannya konferensi ke-8 atau di Deron, itu terdapat gangguan-gangguan sistem perdagangan internasional. Hal ini disebabkan akibat tingginya tekanan dari proteksionisme dunia. Hal ini didasarkan kepada 3 poin. Pertama, ekonomi pada negara peningkatan yang cepat, sehingga ketidakseimbangan sistem perdagangan internasional mengakibatkan beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang seperti kayak penutupan sistem impor dan juga investasi membuat keseimbangan sistem perdagangan internasional mengalami gangguan. Selanjutnya, alasan yang kedua itu sistem perdagangan internasional mengalami kemerosotan seiring dengan defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena pada kala itu Amerika Serikat merupakan salah satu negara Alasan yang ketiga, banyak negara-negara yang menghindari aturan-aturan yang diterapkan oleh GATT. Karena negara-negara tersebut bermain di belakang perjanjian GATT. Nah, selanjutnya terkait dengan konferensi terakhir atau konferensi Uruguay Round, yang mana dilaksanakan pada tahun 1986 hingga 1994. Nah, pada konferensi ini dilakukan di Geneva, itu disebut dengan Uruguay Round, yang dibahas terkait dengan tarif, haki, dan juga terkait dengan beberapa industri seperti tekstil, pertanian, dan juga pembentukan WTO atau Ultra-ASEAN. Oke, next. Oke. Slide-nya belum maju ya barusan. Oke, silahkan. Oke, untuk yang selanjutnya sistem perkembangan perdagangan internasional langsung itu adalah perubahan MTO atau Multilateral Trade Organization menjadi WTO atau World Trade Organization. Jadi ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya, di mana pada perundingan sebelumnya di GATT merupakan di bawah naungan dari ITO, Amerika Serikat serta beberapa negara untuk membentuk sebuah lembaga di mana lembaga tersebut berfungsi sebagai pengatur perdagangan internasional dunia. Dan selanjutnya, setelah pelaksanaan perundingan Uruguay Round, hasilnya ditentukan bahwa pendirian organisasi multilateral dalam perdagangan dengan nama MTO. Kemudian seiring berjalannya waktu, MTO ini berubah nama menjadi WTO. Nah, WTO ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan standar hidup, terciptanya lapangan kerja, dan yang terakhir peningkatan terhadap selain itu. Nah, dalam WTO ini memiliki prinsip yaitu tidak adanya diskriminasi, artinya semua perlakuan bagi anggota yang tergabung dalam WTO ini diperlakukan sama. Lanjut. Silakan, Kang Ada. Nah, selanjutnya ada Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC,
yaitu pada tahun 1909 Trade Organization. Secara harfiah ini, APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu sebagai wadah kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi. APEC ini resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Beberapa faktor yang mendorong lahirnya APEC adalah yang pertama, adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Dan yang kedua, adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa, pasar bebas Amerika Utara. Dua faktor inilah yang melatar belakangi APEC, yaitu suatu forum kerjasama internasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Next. Kemudian yang selanjutnya merupakan bentuk sistem kebijakan perdagangan internasional yang terbagi atas 3. Yang pertama itu ada perdagangan bebas, yang kedua proteksi, yang ketiga politik dumping. Nah, perdagangan bebas ini merupakan suatu kegiatan di mana dalam situasi ini pemerintah tidak berupaya untuk membatasi kegiatan ekspor-impor. Nah, dalam situasi ini ekspor-impor dipengaruhi oleh faktor produksi yang selanjutnya yang proteksi itu merupakan satu kebijakan dari pemerintah yang berupaya untuk mengurangi terjadinya impor dan ekspor. Nah, dengan tujuan untuk melindungi atau melindungi kepentingan produsen atau konsumen dalam negeri. Terakhir ada politik dumping di mana merupakan sebuah kebijakan untuk menjual produk dalam negeri ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibanding harga jual dalam negeri. Nah, politik dumping ini bertujuan untuk mematikan pasar atau pesaing di luar negeri sehingga bisa produk-produk dalam negeri bisa dijual. Next. Boleh next. Lanjut, Bang Ada. Oke, selanjutnya ada perdagangan bebas. Perdagangan terkait protektif. Oh iya. Yang pertama adalah ada tarif. Nah, tarif ini merupakan daftar bea masuk atau pajak yang dikenakan atas barang yang masuk ke suatu negara. Nah, tarif ini dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama ada tarif ad valorem, yang kedua ada tarif spesifik, dan yang ketiga adalah compound tarif. Ad valorem tarif ini merupakan tarif yang dikenakan atas barang yang diimpor sebagai proporsi atas nilai barang yang dijual. Kemudian yang kedua, spesifik tarif atau tarif khusus adalah tarif yang dikenakan atas tarif, yaitu gabungan dari ad valorem tarif dan spesifik tarif. Nah, melindungi konsumen dan produsen dalam negeri bagi pemerintah. Next. Suaranya masih di mute, Bang Ada. Nah, selanjutnya ada subsidi.
Subsidi secara umum yaitu suatu pemberian uang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu dan mempergiat perkembangan usaha kelompok tani yang dianggap penting bagi kepentingan umum dan yang tidak sanggup berjalan tanpa adanya bantuan pemerintah. Subsidi ini sering mendapat protesan dari masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini masih belum terlalu siap menerima jikalau ada subsidi yang dihapuskan dalam peraturan di Indonesia. Next. Next. Ekspor dan impor. Baik, selanjutnya terkait dengan ekspor dan juga impor. Di sini yang akan dibahas adalah terkait dengan penentuan kuota impor dan juga ekspor. Namun sebelum itu, di sini kita akan membahas sedikit terkait dengan apa itu ekspor dan juga impor. Ekspor merupakan suatu kegiatan untuk menjual satu produk dari dalam negeri ke luar negeri atau ke negara sasaran. Sedangkan impor itu merupakan sebuah kegiatan untuk mendatangkan produk-produk dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dalam kegiatan ekspor dan impor biasanya dilakukan sebuah kuota atau batasan-batasan tertentu untuk dilakukan batasan-batasan tertentu untuk kuantitas produk yang didatangkan ataupun yang dikeluarkan dari suatu negara. Lanjut, next. Kemudian yang selanjutnya adalah persyarat kandungan lokal. Nah, ini merupakan peraturan yang mensyaratkan bahwa beberapa bagian atau komponen dari produk harus diproduksi dalam negeri. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri serta untuk menghindari persaingan luar negeri. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada mengenai kebijakan administratif. Kebijakan administratif dalam perdagangan internasional ini merupakan suatu aturan birokrasi yang bertujuan untuk mempersulit barang-barang impor memasuki pasar dalam negeri. Kebijakan administratif ini menjadi salah satu bentuk pengendalian pemerintah dalam rangka melindungi serta meningkatkan produk dalam negeri. Bentuk kebijakan administratif yang pemerintah ini sangatlah beragam, terutama dalam sektor standar kesehatan, keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Kebijakan administratif ini seperti contohnya ketika ada barang impor yang masuk ke Indonesia itu harus melewati beberapa tahapan untuk memasuki Indonesia. Contohnya itu adanya pengisian formulir ataupun pengecekannya. Nah, selanjutnya ini mengenai implementasi kebijakan administratif di sistem perdagangan nasional. Peristiwa yang dialami oleh Federal Express atau FedEx yaitu tidak dapat memenuhi target Express akibat inspeksi di Jepang membongkar paket terlebih dahulu untuk kemungkinan pornografi. Jadi intinya itu di sini dalam kasus ini Federal Express tidak memenuhi persyaratan kebijakan administratif sehingga dilakukannya pengecekan terhadap paket ataupun barang yang akan dilakukan impor. Next, mengenai implementasi. Kemudian implementasi yang kedua yaitu mengenai kebijakan tarif dalam sistem perdagangan. Nah,
adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif bea masuk sebesar 1% saja akan membawa dampak pada meningkatnya pendapatan petani serta mempengaruhi terhadap penjualan produk pertanian secara signifikan. Nah, pemerintah Indonesia ini menetapkan besaran tarif untuk produk pertanian dengan menerapkan nilai serendah mungkin untuk komoditi pertanian jika tidak dapat diproduksi atau dioptimalkan di dalam negeri. Nah, besarnya tarif ini disesuaikan dengan tarif yang disepakati dan mengacu dan berpedoman pada perjanjian internasional seperti WTO. Selanjutnya mengenai penerapan instrumen kebijakan perdagangan internasional di bidang subsidi. Di Indonesia ini contohnya ada fenomena penghapusan subsidi yang sering diikuti protes dan penolakan dari masyarakat. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan, di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang melakukan protes ketika ada penghapusan peraturan tentang subsidi. Contohnya terjadi pada tahun 2015 ini ada penghapusan terhadap subsidi BBM itu mendapat protesan dari masyarakat karena mempengaruhi sistem pendapatan masyarakat tuh berkurang gitu. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi kebijakan persyaratan kandungan lokal dalam sistem perdagangan. Nah, sistem kebijakan kandungan dalam negeri merupakan kebijakan di mana pemerintah produk dalam negeri setidaknya harus memenuhi berapa persen memiliki kandungan lokal. Nah, contohnya ini pemerintah yang termuat dalam Permen Perin nomor 29 tahun 2017, pemerintah mensyaratkan untuk produk ponsel yang dijual di Indonesia harusnya memiliki kandungan lokal sebesar 30%. Baik, selanjutnya bentuk implementasi dari kebijakan ekspor dan juga impor. Penentuan kuota untuk ekspor dan juga impor dalam perdagangan. Nah, dalam penentuan kuota ini ada juga istilah yang namanya embargo. Embargo adalah satu bentuk penentuan kuota bernilai nol atau tidak adanya ekspor ataupun impor dari suatu negara. Nah, kegiatan embargo ini pernah terjadi di Indonesia itu pada tahun 1999 hingga tahun 2005, di mana Amerika Serikat tidak mengirim beberapa peralatan militer ke Indonesia atau menutup akses untuk pengiriman barang-barang militer, diakibatkan pada tahun 1999 hingga tahun 2005 dianggap menyalahi aturan pelanggaran itu dilakukan di Timur Timur oleh ABRI. Oke. Nah, selain itu juga bentuk-bentuk kebijakan dari ekspor dan juga impor ini yang sering kita dengar adalah kebijakan impor beras dari negara-negara Asia Pasifik lainnya oleh Indonesia, seperti dari negara Thailand. Kemudian impor daging sapi dari Australia. Dan ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang hingga saat ini masih berlangsung karena pemenuhan kebutuhan lokal tidak mencukupi. Nah, kebijakan-kebijakan dari ekspor dan juga impor ini atau penentuan kuota ini berpengaruh terhadap cadangan devisa. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Sari, ketika ekspor lebih besar atau meningkat, itu akan menambah cadangan devisa. Sebaliknya, jika ekspor yang mengalami peningkatan, maka cadangan devisa akan mengalami penurunan. Dalam hal ini kami mengutip salah satu penelitian oleh tahun 2012, itu ekspor dan juga impor secara simultan dan secara parsial mempengaruhi secara signifikan terhadap cadangan devisa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Next. Lanjut, Sang.
Jadi untuk bagian kesimpulan, perdagangan internasional merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat terlepaskan dari sebuah negara karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan negara. Dari berbagai interaksi yang ditelah itu diharapkan adanya sebuah interaksi mutualisme atau saling melengkapi satu sama lain. Dalam kegiatannya, dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional, pemerintah membentuk berbagai kebijakan-kebijakan tertentu, baik itu melakukan penjagaan terhadap produk-produk dalam negeri ataupun untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Sudah. Ya, kami dari kelompok 4 ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang tidak jelas, silahkan ada yang bertanya. Terima kasih. Baik, Teteh, ada ingin bertanya terkait dengan sistem perdagangan internasional dari kelompok 4, silahkan, Mangga, boleh sebutkan namanya. Ada tidak, Mangga? Ibarat menguntungkan gitu, bisa memenuhi kebutuhan per daerahnya gitu. Ya pasti mempunyai pengaruh besar peristiwa APEC ini. Asia Pacific Economic Cooperation gitu. Ya lebih khusus di bidang ekonomi sih. Gitu. Kalau ada yang boleh nambahin, Al-Fajri sama Fauzi boleh. Oh ya, mau izin nambahin. Jadi, apakah suara terdengar? Terdengar. Silakan. Ya kan dari tujuan APEC itu kan adalah untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dan membebaskan investasi dari berbagai hambatan. Nah, Indonesia ini setelah bergabung di APEC sudah mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasionalnya. Dan secara nggak langsung itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. Tapi ini Indonesia itu berupaya atau menghindari dari adanya liberalisasi ekonomi perdagangan yang dapat memunculkan sifat konsumerisme masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat jadi konsumerisme, jadi ada positif dan negatifnya. Jadi secara nggak langsung tujuan APEC ini sudah terpenuhi sih untuk meningkatkan intensitas perdagangan Indonesia. Ya mungkin begitu Rika, apabila jawabannya. Izin menambahkan dikit lagi. Oh iya. Sang ada, Fauzi. Tadi terkait dampak ya, dampak dari APEC terutama untuk negara-negara anggota yang tergabung. Seperti halnya yang tadi udah jelaskan sama teman-teman, di sini saya sedikit menambahkan. Contohnya kita ambil aja Indonesia gitu kan. Ketika adanya APEC ini, perkembangan dalam bidang-bidang proyek baik itu dalam negeri itu mengalami peningkatan cukup pesat. Misalnya dari negara Cina, bahwa Indonesia banyak sekali mendatangkan beberapa tenaga ahli dari Cina ataupun dari negara-negara seperti di Australia untuk contohnya di bagian perminyakan, pengolahan perminyakan di dalam negeri. Itu banyak menggunakan tenaga-tenaga luar yang dimana untuk tenaga dalam negeri sendiri atau sumber daya dalam negeri sendiri itu belum memenuhi kapasitas untuk melaksanakan secara tekniknya gitu, secara teknisnya untuk pelaksanaan di lapangan. Maka dengan adanya APEC ini mereka bisa membantu untuk pengalokasian sumber daya yang tidak dimiliki oleh Indonesia dengan yang ada sumber dayanya, kurang lebih kayak gitu, pertukaran. Terus juga kalau seandainya terkait dengan investasi di Indonesia sendiri itu mengalami peningkatan investasi dari luar, terutama dari negara Asia Pasifik. Bahwa ada di sini sebuah asumsi bahwa banyaknya investasi di Indonesia dari negara luar itu merugikan negara Indonesia. Namun dari sudut pandang ekonomi itu dilihat pada indeks multiple aku lupa. Ada dalam istilah ekonomi itu ada indeks multiple atau
indeks ganda gitu, itu mengatakan bahwa dengan adanya investasi dari luar ini itu meningkatkan pendapatan dan juga pembangunan di dalam negeri. Nanti saya coba untuk lebih dalamnya lagi terkait dengan indeks tersebut karena saya sedikit lupa. Terima kasih. Oke, gimana Rika jawaban dari teman-teman kelompok 4? Apakah Ya, Bu. Baik, terima kasih banyak. Sudah cukup. Sudah cukup, oke, baik. Atau nuhun mungkin, mangga kelompok 4 untuk pertanyaannya ke Larissa tadi, silakan. Oke, baik, izin menanggapi Bu. Tadi terkait dengan adanya produk Cina ya, terutama handphone yang dijual secara langsung ke Indonesia ya. Sedangkan ini berkaitan dengan tadi pembahasan terkait PKL ya. Sebenarnya gini, terkait dengan kebijakan protektif, terutama untuk bagian PKL ini, itu nggak serta-merta untuk semua produk-produk dari luar negeri itu diberlakukan seperti itu, diberlakukan kebijakan protektif. Ada beberapa produk-produk dari luar negeri yang itu tuh sudah diarahkan ke perdagangan bebas dalam artian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bebas dalam artian ini tetap ada aturan yang berlaku, namun dari sisi pemerintah ataupun negara yang mengimpornya atau tujuan negara ekspornya itu tidak mendiskriminasi produk dari luar negerinya. Kurang lebih seperti itu. Mangga jika ada penambahan. Oke, silakan. Ada lagi tambahan untuk pertanyaannya Clarissa? Baik, tidak ada? Oke, gimana Clarissa untuk jawabannya dari kelompok 4? Halo, Clarissa? Oke. Gimana? Tadi sudah dijawab oleh Al-Fajri. Sudah cukup? Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Ya, boleh, Bu. Boleh, silakan Adinda. Saya Adinda, izin bertanya kepada teman-teman dari kelompok Sangada, Fajri, dan Fauzi. Sebelum ini kan sempat baru-baru ini, mungkin nggak beberapa lama ini terjadi kondisi kedelai yang mungkin langka di Indonesia, sehingga menyebabkan harga mungkin banyak yang sampai mogok dagang sebagainya, pokoknya yang berbahan produksi kedelai. Nah, itu tuh terjadi karena apa sebenarnya, dan apakah itu sebenarnya strategi, kalau memang itu terjadi karena pembatasan impor kedelai ke Indonesia, apakah itu menjadi strategi pemerintah dalam membatasi perdagangan secara internasional itu untuk mengendalikan mungkin barang-barang yang masuk ke Indonesia? Dan apakah tujuan ini justru bagus untuk diterapkan, padahal dalam kondisinya masyarakat yang bergantung kepada kepada kedelai ini yang memproduksi tempe atau tahu dan sejenisnya itu mengalami gangguan dan tersendat di dalam penghasilannya sendiri. Nah, itu sebenarnya kebijakan seperti apa yang lebih cocok diterapkan terhadap pembatasan impor ini? Terkadang padahal kalau dilihat kualitas kedelai Indonesia mungkin bisa dibilang nggak kalah, tapi tidak sebesar kapasitas yang ada di luar gitu. Itu gimana teman-teman? Oke, silakan. Mangga kelompok 4. Izin meminta waktu, Bu. Baik, sami-sami. Oke, sambil menunggu jawaban dari kelompok 4, maka boleh ya untuk diisi Padletnya dan juga jangan lupa mengisi absensi pada hari ini ya. Oke, silakan. Ibu punten. Tiar. Saya tuh kemarin lupa buat absen Bu yang minggu lalu. Oke, tanggal berapa? Minggu pertemuan keempat Bu. Oke, nanti boleh japri saya ya. Oh iya. Oke, ternuhun.
Baik, izin untuk menjawab pertanyaan dari Dinda. Terkait tadi harga kedelai yang mengalami peningkatan, apakah itu masuk sebuah kebijakan di dalam negeri dari pemerintah? Dari beberapa literatur yang saya coba baca sebelumnya, terkait dengan kedelai ataupun impor-impor barang-barang lain, kebanyakan itu produksi dalam negeri itu masih terbatas dalam artian jumlah kapasitas yang ditentukan untuk cadangan minimum itu terkendala atau tidak tercukupi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara dari pemerintah itu ada kapasitas tertentu yang harus dipenuhi untuk cadangan. Salah satu contohnya kayak kedelai tadi, ada kapasitas tertentu sebelum disalurkan ke pengusaha kecil. Nah, apakah dengan harga kedelai yang naik diikuti dengan kuota atau kapasitasnya yang sedikit, apakah itu sebuah kebijakan? Di sini ada dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah terkait dengan memang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu tujuannya itu untuk memberikan impact secara pendapatan terhadap para produsen atau para distributor dari kedelainya sendiri. Yang kedua, asumsi kedua, di sini memang menjadi sebuah kelangkaan dalam arti bahwa kapasitas dalam negeri itu belum ditambah dengan kegiatan perdagangan atau kontrak kerja dengan dua negeri terkait dengan impor ataupun ekspor itu terkendala atau tersendat, membutuhkan waktu. Mungkin dalam bahasa operasi itu adalah adanya sistem antrian, kalau lebih kayak gitu. Nah, bagaimana strategi untuk mengatasinya? Kalau dari strategi mungkin ini cuma misalkan argumen atau ini butuh waktu yang cukup lama sebenarnya bagaimana kita memproses petani-petani dalam negeri itu baik dalam contohnya tadi kayak pemberian subsidi terhadap petani atau dari teman-teman lainnya seperti pembekalan skill, pengolahan dan berbagai hal-halnya untuk menunjang kegiatan pertanian kedelainya. Sedangkan hal itu hingga saat ini yang saya lihat, yang saya pantau dari beberapa juga itu masih sangat minim, terutama untuk ketika praktik dari lapangan perintah atas ke daerahnya itu udah bagus, namun penerapan dari pemerintah daerah ke petani-petani itu masih terkendala. Mungkin karena di sini belum terorganisasi dengan baik ataupun ada pengawasan yang ketat, atau di sini juga ada permainan-permainan di belakang gitu. Sehingga yang seharusnya tersalurkan dan terakomodir dengan baik itu malah terhambat gara-gara adanya praktik-praktik yang tidak baik ini. Yang kedua, mungkin di sini adalah bahwa sejujurnya gitu untuk orang-orang Indonesia ataupun petani-petani Indonesia itu masih belum cukup kompeten untuk membudidayakan kedelai, terutama dengan struktur iklim ataupun kondisi tanah yang ada di Indonesia. Ada di beberapa daerah itu yang cukup bagus, namun di sebagian besar lagi itu masih terbatas atau terkendala. Butuh adanya pengkajian lebih lanjut untuk pengolahan lahan tersebut. Lebih seperti itu. Terima kasih. Mau izin menambahkan sedikit, boleh? Silakan. Enggak. Jadi alasan pemerintah melakukan impor ini salah satunya karena kedelai di Indonesia itu terbatas sehingga pemerintah memutuskan untuk impor kedelai dari luar negeri. Kemudian kenapa dibatasi? Nah, alasan dibatasi ini karena jika tidak dibatasi, nanti barang-barang dari impor ini, maksudnya barang-barang